ketika Raja Nebukadnezar bertemu Yesus. Daniel 3 ayat 19 hingga 25. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya, dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesakh, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesakh, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar, ya raja." Katanya, "Tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ketika Nebukadnezar melihat orang-orang itu berjalan-jalan di dalam api, dia begitu terkejut dengan apa yang dia lihat, karena mereka bukan bertiga, melainkan berempat. Yang keempat tampaknya seperti putra dewa yang menyeratkan bahwa dia adalah Kristus, prainkarnasi. Nebukadnezar memberitahu kita bahwa orang keempat adalah anak Allah. Selama bagian tersulit dari ujian mereka, Yesus ada bersama mereka secara fisik. Di tengah cobaan mereka di tungku api, Sadrak, Mesakh, dan Abednego mungkin menyadari atau tidak menyadari bahwa anak Allah ada bersama mereka. Meskipun ada kalanya kita sadar akan kehadiran Yesus di dalam penderitaan kita, dan ada kalanya kita tidak sadar, kita tidak boleh ragu bahwa Yesus hadir bersama kita. Nebukadnezar memiliki kesan yang salah bahwa dia adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Namun di sini dia bertemu dengan orang yang jauh lebih kuat dari dirinya. Apakah dia masih memiliki kepercayaan diri untuk menuntut agar orang lain menyembahnya seolah-olah dia adalah dewa? Daniel 3 ayat 26 hingga 27. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, raja penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ketika raja menyadari bahwa orang-orang yang dia hukum telah diselamatkan secara ilahi, dia memanggil mereka, dan tidak ada sehelai rambut pun di kepala mereka yang hangus dalam proses itu. Dilemparkan ke dalam api maut Nebukadnezar terbukti sangat mudah. Sungguh luar biasa bahwa ada orang yang bertahan di dalam tungku api ketika begitu banyak orang tewas tepat di luar pintu masuk, walaupun bahkan hanya untuk sesaat. Tuhan dapat melepaskan kita dari pencobaan, atau Dia secara ajaib dapat menopang dan menguatkan kita dalam pencobaan. Kita kagum dengan iman mereka kepada satu-satunya Allah yang benar. Menurut Roma 5, Tuhan mengizinkan pencobaan dan kesulitan dalam hidup kita untuk membangun karakter kita, memperkuat iman kita, atau untuk alasan lain yang tidak diketahui. Kita mungkin tidak selalu mengerti mengapa kita mengalami pencobaan, tetapi Tuhan hanya meminta agar kita mempercayainya bahkan ketika itu sulit. Ayub, meskipun mengalami rasa sakit yang luar biasa, penderitaan demi penderitaan yang hampir tidak dapat diatasi, masih dapat berkata, "Meskipun dia membunuhku, aku akan menaruh harapan dalam dia." Kita juga tahu bahwa Tuhan tidak selalu menjamin bahwa kita tidak akan pernah menderita atau mati, tetapi Dia berjanji untuk selalu menyertai kita.
Kita harus belajar bahwa pada saat kesengsaraan dan penganiayaan, kita harus mengadopsi sikap ketiga pemuda ini. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Daniel 3 ayat 18. Fakta bahwa api tidak menghapuskan Sadrak, Mesak, dan Abednego mengejutkan Nebukadnezar. Intinya adalah ketika kita berjalan dengan iman, kita mungkin menghadapi penganiayaan yang berapi-api, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita. Selama berabad-abad, anak-anak kecil dan orang dewasa telah terpikat oleh kisah luar biasa tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 pemuda yang melawan Raja Perkasa Nebukadnezar. Tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam kitab Daniel merupakan respon yang umum di zaman kita, pembangkangan sipil. Ini memerlukan penentangan pribadi yang disengaja terhadap keputusan pemerintah yang melanggar standar Allah. Jelas bahwa raja tidak akan pernah sama lagi. Dia memuji Tuhan. Dia menyembah Allah orang-orang yang sebelumnya dianiaya dan bersikeras agar rakyatnya tidak menyembah siapapun kecuali Tuhan yang Maha Kuasa. Daniel 3 ayat 28 hingga 30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ketika kita berjalan dengan iman, kita mungkin menghadapi penganiayaan yang berat, tetapi kita dapat yakin bahwa Dia menyertai kita. Dia akan membuat kita terus berjalan. Dia pada akhirnya akan membebaskan kita. Dia akan menyelamatkan kita selamanya. Ketika kita dianiaya atau kesakitan, kita dapat memiliki pengharapan karena kita tahu bahwa hidup ini bukanlah akhir. Ada kehidupan setelah kematian. Itulah jaminannya bagi semua orang yang mengasihi dan menaatinya. Mengetahui bahwa kita akan menghabiskan kekekalan bersama Tuhan memungkinkan kita untuk mengatasi rasa sakit dan penderitaan yang kita alami dalam hidup ini.